warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan hari ini, pertemuan kedua. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang apa itu fungsi kuadrat, apa bedanya dengan persamaan kuadrat. Masih ingat kan? Nah, intinya sih kalau persamaan kuadrat itu adalah bagian dari fungsi kuadrat juga, tapi keadaannya saat y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Fx ini sama dengan y ya. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang sifat-sifat yang ada pada fungsi kuadrat gitu, dimana ini bisa menjadi patokan kita untuk membuat grafik. Nah, parameter yang ada untuk menentukan fungsi kuadrat itu, grafik fungsi kuadrat itu berdasarkan nilai A, ada berdasarkan C, ada berdasarkan diskriminan atau D. Nah, kemarin juga Ibu sudah memberikan contoh terkait bagaimana menentukan nilai konstanta dari fungsi kuadrat yang sudah diketahui tapi konstantanya belum. Nah, di sini kita disuruh menentukan bagaimana bentuk grafik tersebut dengan sifat-sifat yang ditanyakan seperti itu ya. Nah, yang kemarin kan contohnya tentang grafik fungsi kuadratnya yang berkaitan dengan nilai diskriminan. Nah, dan kemarin juga kita sudah mengerjakan latihan soal dan sebetulnya itu adalah bergantung pada diskriminan juga ya. Kalau kalian yang mengisi berpatokan pada diskriminan berarti itu benar. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang grafik lebih bentar. Nah, ulangi lagi. Kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, lanjut saja ya. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, yang pertama ini harus ada titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini ada syaratnya. Syarat kan kalau misalkan koordinat itu X, Y ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu X, ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Bu, yang mana sih titik potong dengan sumbu X itu? Nah, yang ini. Ini titik potong. Nah, kalau misalkan kita punya suatu fungsi kuadrat, nah ini ada contohnya. Nah, kita akan mencari titik potong tersebut, harus menentukan titik potong di sumbu X terlebih dahulu. Nah, misalkan ya, kalau kita mempunyai fungsi kuadratnya ini sebetulnya ada y-nya ya, tapi karena y-nya harus 0, maka kita nolkan. Nah, di sini kan untuk mencari nilai X, yaitu X1,0 dan X2,0 ya, nanti hasilnya. Gunakan metode pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kita sudah punya contohnya. Fungsi kuadratnya, y-nya sudah dinolkan oleh kita. Nah, sekarang kita tinggal menentukan akar-akar dari X ini berapa. Nah, kalian masih ingat kan cara memfaktorkan dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Masih lah ya. Nah, sekarang kita tentukan. Bentar, jangan dulu. Nah, kita harus menentukan bagaimana kita punya akar-akar persamaan kuadrat dengan syarat bilangan-bilangannya itu kalau misalkan ditambah hasilnya menjadi 3 dan kalau misalkan dikalikan hasilnya menjadi 2. Kalian tadi sudah lihat ya spoilernya. Nah, bilangan apa itu? Berarti 1 dan 2. Karena kalau misalkan 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2. Kalau misalkan 1 ditambah 2 berapa? 3 kan? Nah, berarti akar-akarnya ini adalah X sama dengan X plus 1, X plus 2. Nah, kalau misalkan kita sama dengan kan, X-nya berarti negatif 1 dan X-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini sebetulnya contohnya tidak berkaitan dengan gambar ini ya, tapi ini hanya menunjukkan yang mana sih titik potong sumbu X begitu, dan seterusnya nanti kita akan bahas bagian-bagian yang lain. Sampai sini paham ya? Nah, jadi titik potong itu yang ini nih. Nih yang ini. Jadi kalau titik potong sumbu X itu pasti ada 2 karena kita menentukan dari akar-akar persamaan kuadratnya yang pasti akan ada 2 nilai. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini ada titik potong dengan sumbu Y.
Bu, tadi kan kita sudah menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, gimana sekarang menentukan titik potong dengan sumbu Y-nya? Ada syaratnya juga. Syaratnya harus X sama dengan 0. Jadi dibalik. Kalau kita tadi ya, yang pertama itu titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Jadi dibalik. Kalau misalkan sekarang titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya X sama dengan 0. Jadi kalau yang ditanyakannya titik potong sumbu Y berarti otomatis X-nya harus sama dengan 0. Kalau misalkan yang ditanyakannya sumbu X berarti otomatis Y-nya harus sama dengan 0. Bu, kalau titik potong dengan sumbu Y itu yang mana nih? Yang mana sih? Nah, yang ini ya. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, yang ini. Nanti kita akan mengetahui nilainya itu C-nya ini adalah titik sumbu Y-nya. Nah, kan kalau misalkan ini sebetulnya koordinatnya X, Y ya, tapi karena X-nya sama dengan 0, disama dengan 0, maka koordinatnya jadi 0, C yang nanti kita akan cari. Nah, seperti itu. Nah, yang ini ya, titik potong sumbu Y. Nah, untuk mencari nilai Y yang nanti kita akan mendapat 0, Y itu, kita bisa melakukan substitusi secara langsung. Substitusi apa sih, Bu? Substitusi nilai X yang tadi sama dengan 0. Kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah, kalau misalkan ini ya, contohnya seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan ada fungsi kuadrat, bentuk fungsi kuadrat seperti ini, kita langsung substitusikan saja nolnya, X sama dengan nolnya ke sini. Masukkan, karena X sama dengan 0, berarti ini nilainya 0. Berarti ini 3 dikali 0, karena X-nya sama dengan 0 kan. Nah, berarti bisa nebak Y-nya berapa. Kalau misalkan ini 0, 3 kali 0, 0, Y-nya sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Mudah kan? Nah, yang ini, diingat-ingat titik potong sumbu Y ini yang ini. Nah, selanjutnya ada bagian sumbu simetri. Bu, yang mana sih sumbu simetri? Nah, yang ini. Nah, jadi nanti aturannya kita harus menentukan titik sumbu simetrinya dulu, baru kita membentangkan garis di sumbu X ini. Nah, seperti ini ya. Yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu simetri ini seperti ini. Caranya gimana menentukan sumbu simetri? Nah, untuk mencari nilai sumbu simetri X, kita menggunakan persamaan atau rumus yang ini. X sama dengan min B per 2A. Nah, kemarin kan kita sudah menentukan ya, sudah bisa menentukan yang mana nilai A, yang mana nilai B, yang mana nilai C. Nah, sekarang gunakan di sini. Kalau misalkan kita punya ya persamaannya seperti yang tadi, persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X plus 2, B-nya yang mana? 3 kan? A-nya yang mana? Yang berarti yang di sini. Berarti nilai A berapa? 1 ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan 3-nya berarti berapa? 3. B-nya berapa? 3 dibagi Nah, dibagi 2 dikali A-nya berapa? 1 ya. Nah, berarti hasilnya negatif 3 per 2. Oke, yang sumbu simetri bisa dilihat ya pada gambar. Nah, sudah Ibu tandai. Nah, untuk selanjutnya ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang mana sih, Bu? Nilai ekstrim itu yang ini nih. Nah, puncaknya gitu ya. Anu nyungcung kalau kata bahasa Sunda. Nah, yang ini, yang nomor 4 ya. Nah, bagian ini titik puncak nih, yang ini. Sudah ditunjukkan. Nah, terus gimana cara menentukan titik puncak atau nilai ekstrim itu? Nah, untuk mencari nilai ekstrim Y, kita menggunakan rumus negatif D itu apa kemarin? Diskriminan dibagi 4A. Ini, bagaimana cara mencari nilai diskriminan? Ayo kemarin. Masih ingat gak? Nah, kita masukkan ke contoh ini ya. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi kuadrat seperti ini, sama sih sebetulnya. Contohnya yang Ibu buat seperti ini. Yang D-nya berapa? Berarti rumus D, B kuadrat dikurangi 4AC ya. Per 4A. Kita selesaikan dulu yang D-nya. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan D, baru kita masukkan. Nah, D-nya berapa? B biasa ya. B-nya disubstitusikan berapa nilainya? 3. 4 dikali A-nya berapa? 1. C-nya 2. Hitung berapa D-nya? Hitung dulu D-nya. Lalu dibagi 4. Nah, berarti Y-nya sama dengan negatif 1 per 4. Nah, ingat-ingat ya, yang titik puncak itu yang ini, nilai ekstrim atau titik puncak ya. Kemarin sudah dijelaskan sama aja alias nilai ekstrim sama dengan alias titik puncak gitu ya.
Nah, selanjutnya ada koordinat titik ekstrim atau titik puncak. Nah, koordinat titik ekstrim atau titik puncak ini adalah koordinat yang terdiri dari sumbu simetri dan titik puncak. Nilai sumbu simetri dan titik puncak. Kan tadi kita sudah mencari nilai sumbu simetri X dan nilai titik puncak Y. Nah, ini kan tadi kita pakai rumus yang ini untuk yang sumbu simetri dan ini untuk yang titik puncak. Nah, kita masukkan saja berarti X, Y atau koordinat titik ekstrimnya berarti negatif 3/2 dan negatif 1/4. Nah, untuk bagian-bagian grafik kuadrat hanya 5 komponen saja. Untuk sekarang kita akan belajar bagaimana, nah yang ini ya, nah ibu lupa. Nah, sekarang bagaimana menggambar grafik kuadrat tersebut. Ada yang udah tahu gimana cara menggambar grafiknya? Nah, ibu di sini akan menunjukkan langkah-langkahnya. Nah, kalian nanti bisa latihan dari contoh yang ibu kasih. Nah, kalau bisa sih kalian menggunakannya buku berpetak ya, karena biar skalanya itu nggak beda-beda gitu. Kalau misalkan kita menggambar sendiri kadang skalanya beda-beda gitu. Jadi dari 1 ke 2 itu tidak sama besarnya dengan dari 2 ke 3 gitu. Jadi suka ya seperti itulah. Kalau misalkan kita pakai buku berpetak, skalanya akan tetap sama. Nah, ibu juga di sini pakai. Nah, kita langsung aja ya ke soalnya. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat dari fungsi kuadrat yang ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus mencari nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Kemarin kan kita sudah belajar ya gimana cara mencarinya. Nah, seperti ini ya. Tentukan dulu nilai A, B, C, dan D. A-nya tadi berapa? 1. B-nya berarti negatif 6. C-nya berarti 8. Nah, kalau misalkan kita menentukan nilai D, pakai rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal masukkan saja, substitusikan. Nilai B-nya berapa? Berarti negatif 6 dikuadratkan. Lalu dikurangi 4. 4-nya dikali 1, dikali lagi 8. Nah, ini yang 1 ini nilai A dan yang 8 ini nilai C ya. Lalu kita operasikan. Negatif 6 dikuadratkan. Kalau negatif dikali negatif berarti positif kan. Berarti 36 dikurangi 4 dikali 1 dikali 8, 32. Nilai diskriminannya sama dengan berapa? 4 ya. Mudah ya sampai sini. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik potong sumbu Y. Sebetulnya kalian bebas sih mau menentukan titik potong sumbu X dulu atau sumbu Y dulu, terserah, tapi yang penting ditentukan gitu ya. Nah, gimana tadi syaratnya? Nah, karena yang kita ingin lakukan ini menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya ini adalah sebaliknya, berarti X-nya harus sama dengan 0. Karena fungsi kuadratnya ini, bentuk fungsi kuadratnya ini, maka kita tinggal substitusikan X sama dengan 0. X-nya diubah menjadi 0 nilainya, berarti ini 0 kuadrat, 0, 6 dikali 0, 0. Nah, sisa 8, Y-nya berarti sama dengan 8. Nah, Bu, berarti kita ngeplot di grafiknya bagaimana? Kita menyimpan titik potong sumbu Y ini gimana, Bu? Nah, Ibu sudah membuat grafik ya sendiri. Nah, ini dulu deh. Jadi titik potong sumbu Y ini adalah 0,8. Kenapa, Bu, 0,8? Karena kan tadi X-nya ini sama dengan 0, berarti 0. Nah, kita sudah menentukan Y-nya tadi berapa? Y-nya sama dengan 8. Nah, jadi titik potongnya di grafik gimana, Bu? Nah, seperti ini ya. Nanti kalian bisa ikuti. Nah, Ibu juga di sini sudah menggunakan buku berpetak. Nah, ini kita skalakan saja ya. Per kotak ini 1, skalanya 1. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi mudah gitu maksud Ibu tadi. Nah, titik potong sumbu Y tadi yang mana? Kan tadi titik potongnya kita sudah tahu 0,8. Berarti ini nilai X yang 0-nya dan ini nilai Y yang 8 ya. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti di sini ya, di titik pusat ya. X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 8. Berarti tinggal naik. Kalau 8 itu berarti positif kan? Berarti naik ya. Nah, berarti di sini nih. Titik potong sumbu Y 0,8. Nah, di sini ya. Paham ya sampai sini ya, bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya
Yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik potong sumbu X. Nah, kalau tadi kita sudah menentukan titik potong sumbu Y, kita menentukan sekarang titik potong sumbu X. Berarti kalau titik potong sumbu X ini syaratnya apa? Y sama dengan 0. Yang kita cari berarti X. Nah, X-nya berarti ada berapa? Ada 2 ya titik potongnya ya. Karena kita menentukan dari akar-akar dari sininya ya. Dari akar-akar fungsi kuadratnya. Nah, karena fungsi kuadratnya ini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8, kita tentukan, nah, berapa sih bilangan yang kalau misalkan dikalikan jadi 8, kalau misalkan dioperasikan, dijumlahkan, hasilnya negatif 6. Nah, ini sudah ada ya jawabannya. Adalah negatif 2 dan negatif 4. Karena kan negatif 2 dikali negatif 4. 4 dikali 2, 8. Negatif dikali negatif positif. Berarti hasilnya 8 kan? Betul kan? Nah, kalau misalkan kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 4, berarti negatif ditambahkan negatif semakin negatif, hasilnya berapa? Negatif 6. Nah, sekarang kita punya nih titik potongnya di sumbu X berapa? Nah, karena ini disama dengankan 0, berarti akar yang pertama X negatif 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2-nya dipindah ruaskan jadi X sama dengan 2. Sama juga yang ini. X dikurangi 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Kalau misalkan di sini X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Contoh ya itu. Kalau misalkan nanti kalian menemukan kasus seperti itu. Nah, berarti kita di sini punya titik potong di sumbu X-nya ini ada 2,0 dan 4,0. Sekarang kita plot ke grafik. Nah, seperti ini. Yang pertama 2,0 dulu. Karena ini adalah nilai apa? Nilai X dan ini nilai Y. Nah, berarti kita sekarang tentukan dulu yang 2,0. Berarti X-nya 2. 2 positif berarti ke X sebelah kanan. Berarti di sini ya. Di sini. Nah, ini titik 2 nih. Nah, terus Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti di titik puncak. Bukan di titik puncak. Di titik origin. Nah, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti tetap di sini ya. Nah, terus selanjutnya ada 4,0. 4,0. X-nya kan 4 berarti ya. X-nya 4, Y-nya sama dengan 0. X-nya 4 berarti X-nya positif, berarti ke kanan. Nah, kita ketemu di sini di titik 4, lalu Y-nya sama dengan 0. Berarti diam di tempat. Nah, di sini. Ya, di sini adalah titik potong sumbu X. Nah, seperti itu. Bisa ya. Kita sudah menentukan titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X. Nah, sudah dua cara kita lewati. Kita lanjutkan cara menggambar grafiknya. Tentukan sumbu simetri X. Nah, tadi kan kita sudah bahas cara menentukan sumbu simetri X ini apa, dengan rumus apa. Nah, dengan rumus ini ya, negatif B per 2A. Nah, berhubung A, B, dan C-nya sudah kita tentukan dan D-nya juga, maka tinggal substitusikan saja. Nih, B-nya berapa? Negatif 6 dibagi 2 dikali 1. Ini negatif dikali negatif positif. Positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti sumbu simetri X-nya ini sama dengan 3. Sumbu simetrinya ada di X sama dengan 3. Nah, berarti kita menentukan sumbunya ini dari X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti di mana? Ke kanan ya. Nah, berarti di sini. Nah, sumbu simetri ini adalah sepanjang garis ini. Nah, begitu. Ya. Ini namanya sumbu simetri, bisa dilihat ya ini keterangannya. Nah, sepanjang ini. Tapi batasnya di sini cuma di titik X sama dengan 3 saja gitu. Kalau Y-nya bebas berarti. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke apa sekarang ya? Tentukan nilai ekstrim dari Y. Nah, pakai persamaan yang tadi, negatif D dibagi 4A. Karena D-nya kita sudah menghitung, D-nya tadi berapa? 4 dibagi 4 dikali A. 4 dikali A, A-nya berapa? 1. 4 dibagi negatif 4 dibagi 4 berarti negatif 1. Nah, kita plot di sini. Gak kelihatan ya? Nah, ini nih, yang ini nih. Nih, karena Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini ya, negatif 1. Dan kita harus mengikuti tadi, yang sumbu simetri tadi. Berarti titiknya harus ada di sini. Nah, seperti ini. Nah,
Sebetulnya sih selesai sampai di sini. Bu, tapi mana grafiknya? Nah, di sini sekarang kita tentukan bagaimana menggambar grafiknya. Karena titik-titiknya tadi sudah kita tandai ya. Ada yang di sini, ini titik potong sumbu sumbu Y, di sini titik potong sumbu X, ini titik ekstrimnya dan ini sumbu simetrinya. Nah, selanjutnya gambar grafiknya. Nah, tadi kan koordinat titik puncak itu adalah X, Y, di mana X itu adalah sumbu simetri dan Y tadi adalah apa? Titik puncak ya. Berarti koordinat titik puncak itu adalah 3, -1. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tarik dari mulai titik potong sumbu Y. Nah, dari sini ke titik puncak. Nah, titik puncaknya ini disambungkan dengan titik potong sumbu X. Nah, di sini. Jadi tinggal menghubungkan saja karena kita tadi sudah memplot titik-titik tertentu ya. Nah, seperti ini. Bisa ya? Bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini ada koordinat titik puncaknya 3, -1. Nah, jadi grafik ini adalah grafik dari fungsi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Kalau misalkan kalian ingin mengecek lagi sifat-sifat yang kemarin, dimulai dari diskriminannya, betul tidak grafiknya seperti ini. Lalu tergantung dari C-nya, betul tidak seperti ini. Lalu tergantung dari A-nya ya, A-nya di sini sama dengan 1. Betul tidak grafiknya seperti ini. Nah, kalian boleh menyocokkan kemarin dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, mungkin itu saja dulu. Oh, ini bukan. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan sedikit latihan soal lagi biar kalian lebih paham. Dan ya, nanti kita ketemu lagi di classroom ya untuk berdiskusi. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Kalau misalkan kalian sudah paham, bilang ke Ibu biar Ibu nggak khawatir. Ya gitu. Nah, ya segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.